Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan membacakan tafsir As-Sawi yang merupakan syarah daripada tafsir Jalalain yang berkaitan dengan strategi setan dalam ngapusi, dalam merayu dan menyesatkan manusia. Kenapa? Pertanyaan awal, kenapa setan berusaha untuk menggoda manusia? Karena setan ini merasa benar dan merasa menang terhadap penyangkalannya terhadap perintah Allah. Kan setan itu sa'lanah buat Nabi Adam sudah selesai. Setan epakon sujud penghormatan kepada Adam. Bukan sujud ibadah, sujud penghormatan kepada Adam. Lalu kemudian dalam beberapa ayat iblis itu selalu menentangnya. Misalkan surat Al-Hijr, surat Shad, surat Al-Isra, surat Al-A'raf dan banyak surat yang lainnya. Yang intinya setan membangkang kepada Allah. Kita cerita awal, misalkan di surat Al-Hijr ayat 32, bunyinya adalah qala, Allah berfirman, ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Iblis, apa karpa beut mak pas beun jeriah tak asojud ara apa abon apa karpa mun keng jak menturan. Qala, iblis ajawab, lam akun li asjuda li basharin. Lam akun, takkan pernah ada ceritanya aku sujud kepada manusia. Khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Yang kamu ciptakan ia dari tanah liat, kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Lalu kemudian di ayat yang lain, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bukankah ajunan akabai abcina ini dari khalaqtani min narin, akabai dari apoy, wa khalaqtahu min tin. Sedangkan Adam engkau buat dari tanah. Artinya dia ngeklaim tibi, akabai tibi kalau api itu lebih baik. Tak ada orang yang ngocak sebenarnya. Dia baik-baik tibi, ngarang tibi. Lalu kemudian karena mendengar penjelasan itu, Allah madabu qala fakhruj minha fa innaka rajim. Nyahlah engkau dari sorga yang penuh nikmat ini. Fa innaka rajim, karena engkau terlaknat. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Di ayat yang lain, wa inna alaika la'nati. Tapi intinya laknat. Laknat berlaku bagimu ila yaumiddin, sampai kuaku hari akhir, hari kiamat. Qala, iblis ngajukan proposal yang pertama. Apa proposalnya? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ya Rabb, kalau engkau serius mau ngusir aku, ya bahasa dinamikanya ya. Kalau engkau serius ngusir aku dari surga ini, tolong tanda tangani dulu dong, asisi dulu permohonan ini. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, tolong hidupkan aku sampai hari kiamat itu. Lalu kemudian Allah menjawab pada ayat 37-nya, qala, Allah menjawab, Allah asisi, fa innaka minal munzarin. Oke, aku ijabai.
kau akan hidup sampai hari kiamat, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai pada masa yang telah ditentukan. Lalu kemudian proposal berikutnya, qala, setelah diasisi akan hidup sampai hari kiamat, dia kemudian mengajukan proposal lanjutan. Qala, iblis mohon lagi kepada Allah, Rabbi, duhai Tuhan, bima awaitani, karena engkau telah menganggap, menstempel aku sebagai orang yang sesat, karena engkau telah menyesatkan aku, la uzayyinanna lahum fil ardi, maka aku akan tipu mereka dengan cara mereka akan menganggap benar sesuatu yang sesat. Mereka akan merasa, Adam dan keturunannya merasa indah, merasa nyaman dengan kelakuan yang telah sebenarnya itu salah bagimu ya Rabb. Wala uwiyannahum ajma'in, dan aku berjanji akan buat mereka itu sesat semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali mereka keturunan Adam itu yang enggak bisa saya sesatkan adalah mereka yang ikhlas, mereka yang tulus, syahadatnya benar, tidak nyampur dengan kesyirikan. Nah, ini perlu diperhatikan, tidak nyampur kesyirikan. Apa yang dilakukan itu bukan benar menurut dia, tapi benar menurut Allah dan Rasulnya. Karena ini tadi ada di balik perbuatan, sikap dan pikiran manusia yang mengklaim beriman tapi hakikatnya itu ikut setan. Illa inna ibadi, ini dijelaskan oleh Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Iblis, kamu enggak punya kuasa terhadap hamba-hambaku yang original ini. Illa man ittaba'aka minal ghawin, paling sinoro abaan dia bagian orang-orang yang memang sesat. Lalu kemudian ini masih agak umum. Juknisnya, ya juknis yang sebenarnya adalah kalau tadi surat Al-Hijr. Juknisnya yang lebih inti lagi, lebih rinci lagi adalah ada di dalam surat Ibrahim. Surat Al-Isra juga ada. Di surat Al-Isra dijelaskan, surat Al-Isra ayat 61 mulai dari 61. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini nih. Qala. Ini di 62-nya. 61-nya itu dialog tentang perintah Allah kepada iblis. 62-nya langsung qala. Ketika ia diperintah oleh Allah untuk sujud, dia malah jawab begini, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya? Ya Rabb, ini ke makhlukmu, ciptaanmu yang engkau lebih muliakan daripada aku. Ya kan ngenyek bener kan? Masa hanya ini aku dikalahkan, suruh sujud padanya? Kan ngenyek banget kan kalau bahasa Maduranya itu. La in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Ya Rabb, coba aku diberi kesempatan, aku hidup sampai hari kiamat, kan pada wan segala. Kalau aku diberi kesempatan sampai hari kiamat hidup ini, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Akan aku sesatkan, akan aku rayu
untuk mereka sesat keturunan Adam illa qalila, kecuali tinggal sedikit saja. Qala, langsung direspon oleh Allah. Qala, Allah ngerespon terhadap permohonan dan proposal iblis tadi, idhab, silakan datangin keturunan Adam. Yang merasa keturunan Adam ini memang harus hati-hati. Kecuali yang memang merasa keturunan anak ikra jandarwin, enggak apa-apa, enggak usah dengerin. Yang merasa keturunan Adam, karena yang keturunan Adam aja yang akan digoda. Kalau orang yang enggak beriman sekalian oleh Allah dibiarin kan? Enggak ada hukum kewajiban apa-apa, enggak ada bagi orang-orang yang enggak beriman. Hanya orang-orang yang beriman, yang manusia yang mengaku beriman. Qala, Allah menjawab, idhab, pergilah, silahkan. Ya, kalau pergilah, silahkan. Faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Silahkan datangi mereka, keturunan Adam itu. Tapi ingat iblis, faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum mawfura, jazaa'an mawfura. Keng siapapun yang telah mengikuti kamu, anak keturunan Adam yang ikut kamu itu iblis, akan aku masukkan ke neraka jahanam, karena itu yang layak dan pantas menjadi sanksi bagi orang-orang yang mengikuti Anda. Juknis lebih rinci lagi. Wastafsis man istata'ta minhum bisautika. Wastafsis, perdayakan mereka itu. Yang kamu bisa ajak itu, perdayakan, silahkan dah. Perdayakan mereka minhum, di kalangan mereka yang kamu bisa ajak itu, bisautika, dengan menggunakan suara, dengan menggunakan rayuan. Suara dan rayuan yang dimaksudkan seperti apa? Ya, kapan lagi kesempatannya? Ikut dah. Iya kan? Sama halnya dengan pemilu kemarin itu. Yang ambil jatah-jatahan, kapan lagi kesempatannya? Suara. Menggunakan apa? Iblis dekatkan mulutnya ke hati kita untuk membisikkan itu. Di surat Al-An'am ayat 112 Allah tegaskan begini, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikian juga aku telah ciptakan musuh-musuh bagi para nabi dan umat Islam kaum mukminin ini. Syayatinal insi wal jin, setan-setan yang ada keturunan jin, ada keturunan manusia. Artinya apa? Kalau sudah nyebut setan, maka jangan terpaku kepada jin saja. Seperti yang Allah jelaskan dalam hafalan kita itu, surat An-Nas. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan, gangguan dalam bagian dalam manusia. Terus minal jinnati wan nas, saya gangguan. Nah ini saya kocak setan di siapa? Minal jinnati wan nas, badhe sekatoranan jin, badhe sekatoranan manusia. Emang keturunan jin dan keturunan manusia yang jadi setan itu seperti apa? Karena keturunan jin sebenarnya ada juga yang Islam. Seperti mana yang dijelaskan dalam surat Al-Jin itu. Ayat 1, 2, 3 menjelaskan bahwa jin itu ada yang muslim. Yang nggak ikut setan maksudnya. Yang nggak jadi setan. Manusia yang jadi setan seperti apa? Yuwaswisu fi sudurin nas, mengganggu dada manusia, mengganggu pikiran, perasaan manusia. Saya mau sowan, tak bekinya apa? Itulah karena setan di dalam. Setan ngala pese dan gila, setan ngala pese.
Edak-odak ya. Bila boleh kesempatan apa sih tinggal marilah kalau pain. Setan. Disadari atau tidak itu adalah suara setan. Lalu kemudian di surat Al-An'am tadi ayat 112 itu dilanjutkan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin. Mereka itu membisikkan kesesatannya yang satu kepada yang lainnya. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura, dengan menggunakan bahasa rayuan, bahasa kata-kata yang lembut dan halus. Contoh, bila ban jere sesoki sesukses saban mun tak norok ka Gunung Kawi. Bila ban jere mun tak cabis ka make anur wah. Apang laris wah. Bada tada. Cenyak banyakan ho. Itu sukhrufal qawli ghurur sebagai tipu daya. Nah, paraon na baan jeri mun tro anu la selameten jeri nabi. Mun tak selameten bar jeri ke la malang tibi ben tangkapan ikan tak lem meningkat. Ghurur. Tipu daya yang sengaja dihembuskan oleh iblis CS. Ini kita lanjutkan ke surat Al-Isra tadi. La in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Qala idhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura wastafsis man istata'ta minhum bi sautika. Gunakan suara rayuan, banyak suara. Tapi tak terasa memang. Tak terasa. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Kerahkan pasukanmu. Nah ini. Kerahkan pasukanmu yang menggunakan kuda dan juga pasukan yang pejalan kaki. Maksudnya adalah bahwa setan ini menggoda manusia profesional banget. Bagian ustadz, bagian kiai, bagian ulama, bagian mubaligh. Tentu yang goda setan-setannya bukan kelas hansip, kelas letnan. Semakin tinggi semakin kuat posisi dan jabatannya untuk mempengaruhi, maka setan semakin dikirimi bagian yang canggih-canggih juga. Mun bagian selat cedgil ninggil juga ngapain dikirimin sampai letnan kolonel, wong kirimin satpol PP Belenoro. Ini ada pasukan, silakan Anda gunakan pasukan berkuda, pasukan elit kan dulu. Pasukan elitmu pakai. Pasukan pejalan kaki maksudnya kan bagian. Kalau film-film Majapahit kan ada pasukan berkuda, ada pasukan yang pejalan kaki kan gitu kan. Itulah maksudnya. Yang elit, yang berkuda. Artinya itu dikirim bagi orang-orang yang memang imannya sudah canggih. Jadi kalau ustadz juga digoda ustadz, wadah sama. Malah yang goda itu adalah bagian letnan, kolonel, jenderalnya. Ada sebuah kisah dalam tafsir Jalalain berkaitan dengan godaan ini, namanya Kiai Barsisa. Pernah dengar cerita ini? Jadi Kiai Barsisa ini adalah kiai sekaligus banyak santrinya. Lalu kemudian dikirimi pertama kali pasukan yang agak remeh-temeh mungkin, yang dikirimkan. Nyampe di pagarnya, kebakar setan itu. Lalu kemudian, loh kok bisa pasukanku itu belum masuk ke sana? Dikirim yang kedua lagi, nggak kebakar tapi patah tulang, nggak bisa masuk. Lalu kemudian yang ketiga dia turunkan yang bagian jenderal, bisa selamat memasuki masjid. 3 hari 3 malam, juga setan. 3 hari 3 malam dia itu nggak tidur dia.
Sampai kemudian Kiai Barsisa ini tanya, apa resepmu kamu bisa i'tikaf 3 hari 3 malam tanpa keluar, tanpa ngantuk begitu? Mulailah di situ. Saya ini kan tak ngantuk. Rayuan-rayuannya, maksudnya rayuan menggunakan suara. Saya kan tak bisa ngantuk, mempertahankan diri Pakun untuk mata selalu terbuka karena saya lakukan dosa yang paling besar, membunuh dan berzina. Oh, itu dosa terlalu besar, kata si dia, kata Kiai Barsisa. Lalu kemudian si iblis bilang lagi, kalau nggak bisa membunuh orang, kalau nggak bisa berzina, mungkin yang terakhir ini apa katanya? Nyicipi khamr 1 sendok, kan sedikit. Nah, rayuannya mulai rayuannya. Dikasihlah. Nah, tak tahu itu. Dicobalah 1 sendok. 1 sendok. Oh, kok nyeger banget. Konon bir ini bagi orang yang biasa minum itu kan memang bikin seger, tolak angin paling mampu katanya. Lalu kemudian dikasih 2 sendok, 3 sendok sampai habis 1 gelas. Orang ini namanya kiai, belum pernah minum bir, 1 gelas aja sudah lempong kan? Dikasih minum lagi sampai dia mabuk betulan. Tinggal mabuk, Pak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tinggal mabuk, dia kemudian memperkosa istri orang. Lalu kemudian karena ketemu dengan suaminya, oleh suaminya kemudian ditangkepin, lalu kemudian mau dibunuh. Karena Kiai Barsisa ini sakti kiai, kalah suaminya ini, sampai dia membunuh. Jadi berzina, membunuh gara-gara minuman. Kemudian karena dia membunuh dan sampai sadar kan, kemudian dihukum pancung oleh pemerintahnya. Tinggal hukum pancung. Detik-detik akhir kematiannya Kiai Barsisa ini kemudian datang lagi iblis. Kamu sih pengen selamat, maka torongko, ayo sorongo cak alam riya bada tibi tada orang senga andi Muhammad bani utusan Muhammad ruah congo cuan. Bareng mareng ngocak langsung mati kafir kemudian. Artinya jemaah bahwa cerita ini ada, saya kutip dalam tafsir Jalalain. Jadi jemaah, bahwa godaan setan itu memang ampuh. Termasuk ketika kita salat. Apakah di masjid ini ada setannya juga, Ustaz? Ada. Ketika kita, bukankah kita pengalaman? Tepuk dada tanya selera Bang Sebang. Allahu Akbar. Mapokok lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan imam. Ibu dimulai nyeladar lah pikiran. Imam diri mari. Cerak nyaman, terus saja jalan. Abid dapat kah? Iya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai. Kelak kontaknya sahabat di mana ya? Ada nggak yang salat begituan? Jamaah, salat seandi nilai di mata Allah ketika jiwa kita, hati kita itu acabis ke Gusti Allah. Jadi ketika pikiran kita jalan, itu dianggap nggak bernilai. Tapi beruntunglah yang suka berjemaah ini, kalaupun pikiran kita nyeladar, masih kita dapatkan pahala dan kebaikan dari berjemaah minimal. Asal imamnya yang betul-betul dicari, imam yang benar bacaannya, tidak nyala ke makna, kalaupun suaranya nggak begitu bagus. Yang salah makna kayak apa Ustaz? Misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalkan, kalau dibaca alamin, maknanya jauh. Jangan dijadikan imam lagi. Alamin, alam semesta. Kalau dibaca alamin,
orang yang menderita sakit. Ya kena baca ya karena nasta'in. Misalkan iya kena butuh kan berarti tasdidnya hilang. Kalau tasdidnya ada, iya kena butuh hanya kepadamu na'budu kami nyembah. Tapi tasdid hilang, ya kena butuh iya kena nasta'in. Artinya apa? Terhadap sinar mataharilah na'budu kami menyembah. Statementnya pas keluar. Yang sering salah lagi tanpa terasa kadang mustaqim. Bacaannya kayak imam tadi kan benar, mustaqim, kayak ditelan sedikit ke sini. Kalau dibaca mustaqim kaf, maka artinya adalah orang yang mencari penghakiman di pengadilan. Salah Ustadz, ya memang salah. Terus apa lagi? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dibacanya ghairil maghdubi, maghdubi. Kalau dibaca maghdubi menjadi waw bukan ghain. Maghdubi ad-dha-nya menjadi dal. Apa artinya maghdubi? Maghdubi dal, maka maknanya kemudian yang dimodifikasi. Padahal kalau dibaca maghdubi yang dimarahi Allah, dikutuk oleh Allah. Kalau bacanya dot tapi mau depannya waw, maghdubi alaihim artinya adalah yang penuh dengan sesak. Jadi jangan buat imam, jangan. Polana kadang idojo muni nak tak ada lagi. Idojo biasa polan banyak nyumbang. Bangunan masjid polan banyak nyumbang keramik. Pas dur nyelodur jadi imam kadang. Aro masang andi sehingga jaga bayi imam orang enggak jadi. Ki bade sesake ate tak yonceng boleh. Lah iya, kok ngeboleh sebenernya. Oke, kita lanjutkan. Menggunakan suara, lalu kemudian menggunakan pasukan. Jadi kenapa tadi orang sholat kok bisa masuk ke sana semua? Karena profesionalnya iblis CS yang goda-goda per rombongan, per kloter itu ada kepala dinasnya Bang Sebo. Kepala dinas Seakudah sholat namanya adalah Hanzab. Jadi Hanzab ini kepala dinasnya. Lagi-lagi tadi berdasarkan kemampuannya. Yang bagian sekopral ibani Hanzab TV. Kalau yang goda orang sholat, orang ngala uduk, malai was-was, malai talim mari. Itu namanya adalah Walhan. Itu koordinatornya. Kepala dinasnya orang cara pacaran, orang selingkuhan. Itu namanya Dasim. Ada, profesional banget itu. Dibagi memang. Atau terkadang di antara umat Islam itu sebenarnya tinggal mari takbir jangan segelok, pas pekeran kadang Yesus wakin, bi Hanzab. Apa Yesus wakin? Corak neng kok sebener sandek keprek. Anrodo rumah makil kontar masjid. Jalan orang saya nilai kadang. Badar yang bajang gaji. Ujub namanya. Atau kalau diucapkan takabur namanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi godaan setan itu dalam berbagai lini kehidupan ini. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Wa syarikhum. Nah ini. Wasyarikhum fil amwal. Sekutukan, bikin mereka menyekutukan Allah melalui hartanya. Melalui hartanya. Gimana maksudnya? Jangan segala seadegeng mulai disesatkan di situ. Bener bila sebaju aja. Muntah entar kok make anur yang kui sepuk biru. Umpama. Ben mentera anu coba cabis ke mak anu. Ada ki bae naing ben. Terus atas sakin anu. Melalui harta. Atau kemudian
Demi harta kemudian maklet numpuk banyak, bagian zakat tak apa keluar. Tinggal bagi nada pak kanisab, pas tulik kontur kada, bagi kanan kada. Beda gak jadi? Halo. Tak sekating. Itu memang. Jadi disematkan padanya. Wasyarikum fil amwal. Jadi melalui hartanya. Enggak bisa melalui ibadahnya, melalui hartanya. Wal aulad. Sesatkan mereka menggunakan anak-anaknya. Harta anak-anak. Ini kemudian agar umat Muhammad ini tidak tergelincir. Ini kan yang diberikan kepada iblis. Maka kemudian umat Muhammad diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Munafikun. Ayat 9 dan ayat 10. Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. Saya tak beriman, tak usah ngiding-ngaki. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kalau kau ngaku beriman, jangan sampai kamu terperdaya oleh harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah, dari menjalankan syariat Allah. Kalau kau beriman, hati-hati. Jangan kau lebih mencintai harta, jangan kau lebih mencintai anak daripada agama Allah. Coba diperhatikan. Lalu kemudian ayat 10-nya Allah tegaskan lagi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut. Coba kamu buktikan sekarang, kalau kamu itu enggak terperdaya oleh harta dan anak-anakmu, infakkan, sedekahkan sebagian harta yang telah aku berikan kepadamu. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum nabaan mati. Fayaqula, kau tu nabaan tinggal mati, pas ngucap tinggal mati. Apa aja orang salah mati? Bareng mati lah sadar. Kau tu mas ngucap apa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, coba ajunan paudi dan gula sekejap fain 5 menit. Sekadar 5 menit fain. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqah. Pasti aku akan sedekah. Wa akum minas salihin. Gula pasti jadi orang saleh. Tinglah mati. Mun ki ode cercar. Njanoreng dunya tak iki mati can siapa? Mun tak eka sedekah. Mun sebab ke masjid iki mati ndak? Iki mati. Eka sedekah iki mati ndak? Eka bayi wakaf iki mati ndak? Jelas. Iki baik keka. Orang kadang akeka itu jarang. Sebanyak orang nyarek dengi keka. Padahal saking miskin na orang, terutama mun saya rokok, terutama saya rokok. Ini kan lah para kurbanan para. Entan gula tak kikir karena ngerokok entan. Sadar bersama. Orang ngerokok opat dia berampar kan saya. Rokok open 16.000 jak baik bayar ratek. Opat rokok sejuba. Sekona berapa? Belum ibu. Orang ngerokok tanpa kopi kan bagaikan suami tak beristri. Tambah 2.000 itu kopinya sehari. Berarti berapa? 10. Mau rokok opat jadi ya. Rokok sebab juban rokok opat. Belum ibu rokok, 2.000 kopi. Apa muda. Apa muda? 10. Taki, malaikat pangitong sudah. 10 searing. 10 mun sabulan 30 hari. Berempat. 300 mun 10 bulan. 3 juta oleh berapa mbak?
mun 12 bulan. Berapa? 3 juta 600, 3 juta 600 oleh 2 embin ho. Tak usah nyarian daging korban, aku kurban tibi. Itu pada gangguan setan. Dari mana masuk gangguan setan? Buat muntah rokok jadi tak cerdas. Ganggu, kepala aja lah. Tak cerdas dia muntah rokok jadi ya lecak. Lemes muntah rokok kan? Lemes muntah rokok. Padahal banyak orang tak rokok, tak lemes, sehat, seger. Itu kan berarti kau tak ngajak setan. Tokoh setan. Wasyarikhum fil amwal wal aulad. Nah ini nih. Yang terakhir, wa'idhum, beri janji-janji palsu. Janji-janji palsu, beri janji-janji palsu kepada mereka. Lalu kemudian jamaah, saya jelaskan berkaitan dengan janji palsu ini. Apa yang dikatakan setan nanti di akhirat? Ini jawabannya dari pertanyaan ini. Apa sih yang dia katakan setan nanti di akhirat? Apakah dia bertanggung jawab dengan janji-janjinya tadi? Lalu kemudian ini terdapat dalam surat Ibrahim. Surat Ibrahim bunyinya di sini adalah wa qala syaitan lamma qudiya al-amr, ayat 22 surat Ibrahim. Wa qala syaitan, pas ngucap syaitan siapa setan? Lama qudiyal amr, ting lamar diputuskan bahwa ini sesat, bahwa ini pengikutnya setan, bahwa ini pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamar putus, lamar hisab, tempangan lamar. Pas ngecak setan apa katanya? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Tinglah diputuskan oleh Allah bahwa si A ke neraka, si B ke surga. Ya kan? Lalu kemudian iblis ini akan diberikan tempat mimbar yang terbuat dari neraka, di neraka. Untuk apa? Tadi, untuk memperjelas kehidupannya. Nasib-nasib pengikutnya seperti apa? Apa katanya? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Ini kata setan di neraka nanti. Sesungguhnya Allah wa'adakum ariyalah acenci Allah kum dak katibin kapi wa'dal haqqi kala bancenci yang benar, nyata. Allah tepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bahwa Allah itu enggak akan pernah mengingkari janjinya. Wa wa'adtukum, aku pun juga berjanji kepada kalian. Fa akhlaftukum, tapi aku ingkari. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan, sebenarnya aku enggak punya kuasa atas diri kalian untuk mengikuti aku sebenarnya. Illa, akan tetapi anda autukum pastajabtum. Keng iya dak remah kok make tandi kuasa kok kan korong aja kabeun. Fastajabtum ban pas noro engku. Ini can siapa nih kak? Can setan, kengen kan. Engkau kan korong aja kabeun. Fastajabtum ban pas noro engku. Fala talumun, ini nih. Fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Satia bu encek manglaos engkau kan korong aja. Ngapas norok engkau ban? Satia manglaw engkau ban panglau ban tibi ban. Can siapa? Surat apa ini? Surat apa tadi saya sebutkan? Surat Ibrahim ayat dulekor. Buka tibi deki muntak partaja maksudnya. Fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum.
Ma ana bimusrihikum. Satia kau tak bisa nolongi beun. Wa ma antum bimusrihi. Ya beun tak bisa nolongin kau dia. Ya setelah bang sebang lah nasib. Lah kadung teti nasek. Jadi tacin, jadi bubur. Ya lah terlanjur lah tak bisa jadilah. Tak bisa beli katunya boleh. Tak bisa beli katunya boleh. Tunya nala tak ada beli dah emak. Karek kastanan. Wa ma antum bimusrihi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Sesungguhnya aku kafartu, mengingkari, enggak membenarkan bima asyraktumuni, atas kamu itu menyekutukan Allah dengan aku. Sebenarnya hati kecilku itu menolak itu, tapi bila ada orang bernas norongku. Ya setelah dong kadung ban kongko, ya begitu bahasanya iblis ku lakun itu. Engkau itu nyala dah iya lakar sebenarnya. Iya compolan kok lakar dong cenci ke pangeran. Iya bernas norongku, bi pangeran lakar janjiin jangan gelak. Paso akhirnya neraka jahanam pengikut setan itu.